Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Tirta, mahasiswa dari kampus STKI Darut Tauhid Bandung. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan mengenai penemuan hukum, mulai dari apa itu penemuan hukum, pengertian menurut pendapat para ahli, penafsiran ilmu hukum, dan juga segala yang berkaitan dengan pengenalan ilmu hukum. Nah teman-teman, semoga video yang akan saya buat ini bermanfaat untuk rekan-rekan. Mari kita simak apa itu penemuan hukum. Baik, langsung saja mengenai pembahasan yang pertama mengenai apa itu penemuan hukum. Nah, ada menurut pendapat para ahli nih. Yang pertama ada Paul Scholten. Penemuan hukum adalah sesuatu yang berbeda dengan hanya melakukan penerapan hukum. Perbedaan itu terjadi karena adanya kekosongan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mana membutuhkan penemuan, baik melalui interpretasi, analogi, atau penghalusan dan pengkonkretan. Sementara yang kedua ada pendapat menurut Utrecht. Penemuan hukum terjadi jika ada suatu perundang-undangan yang belum diatur, atau dapat juga terjadi jika ada aturan yang tidak jelas pelaturannya, dan hakim dapat bertindak sesuai inisiatifnya dalam rangka menyelesaikan perkara tersebut. Setelah kita menyimak pemaparan menurut pendapat para ahli tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai alasan terjadinya penemuan hukum. Ada 3 alasan kenapa terjadi penemuan hukum. Ini yang saya temukan. Yang pertama apa? Adanya kekosongan hukum. Yang kedua adanya kekaburan hukum. Kemudian inkonsistensi hukum. Jadi penemuan hukum ini alasannya terjadi itu kenapa? Yang pertama tadi adanya kekosongan hukum. Jadi hukum belum ada atau belum sempurna diciptakan di suatu lingkup masyarakat. Kemudian kekaburan hukum dan inkonsistensi hukum adalah ketidakjelasan atau belum secara 100% hukum itu berlaku dan juga tertulis, atau dalam arti hukum tersebut belum bisa dibukukan maupun dianggap oleh semua masyarakat. Kemudian ada aliran dalam penemuan hukum. Dalam penemuan hukum ada istilah aliran legisme. Apa itu? Aliran ini tidak mengakui hukum di luar undang-undang dan berpandangan bahwa hukum tertulis atau undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum. Kemudian ada aliran historis. Dalam aliran historis menganggap bahwa undang-undang tidaklah cukup atau tidak lengkap, dan selain undang-undang masih ada sumber hukum lain yakni kebiasaan. Kemudian ada aliran Begrip Jurisprudence. Begrip Jurisprudence, aliran ini menganggap bahwa hukum merupakan suatu sistem tertutup yang mencakup segala-galanya. Selain itu, aliran Begrip Jurisprudence juga menganggap bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sarana melainkan sebagai tujuan. Kemudian ada aliran Intersen Jurisprudence. Dalam aliran Intersen Jurisprudence, aliran ini berpendapat bahwa undang-undang tidak lengkap dan sumber hukum bukan hanya undang-undang semata. Dalam aliran Interjurisprudence, hakim dan pejabat memiliki kebebasan untuk melakukan penemuan hukum. Masih dalam penemuan hukum, aliran dalam penemuan hukum. Yang selanjutnya adalah aliran sosiologis Reichscal. Dalam aliran ini menentang aliran Intersen Jurisprudence, tidak setuju jika hakim diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum. Namun aliran ini juga berpandangan bahwa hakim tidak sekedar corong undang-undang yang semata-mata hanya menerapkan undang-undang dalam memberikan putusan, melainkan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kenyataan di masyarakat. Kemudian aliran Freirechtsbewegung. Aliran ini menilai bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna dan menentang pendapat akan kesempurnaan undang-undang. Kemudian aliran ini juga berpendapat bahwa hakim haruslah diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum. Dalam penemuan hukum ini ada sosok yang penting dalam penentuan penemuan hukum, yakni hakim. Van Alderon menyatakan seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas
penyesuaian undang-undang dengan fakta konkret dan juga dapat menambah undang-undang apabila perlu. Kemudian hakim mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang. Kemudian hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, orang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Kemudian hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif, yaitu badan pembentuk perundang-undangan. Hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Itu keleluasaan dalam hakim dalam penemuan hukum menurut Pan Apeldoorn. Selanjutnya kita akan mengenal penafsiran hukum. Menurut Suroso, penafsiran peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Kemudian menurut Ridwan Halim, penafsiran hukum ialah suatu upaya yang beda dasarnya menerangkan, menjelaskan dengan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi, mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecah masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Kemudian ada istilah konstruksi hukum dan interpretasi. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Interpretasi atau penafsiran hukum adalah cara mencari arti dan makna suatu peraturan perundang-undangan. Metode penafsiran hukum. Adapun menurut pendapat Jazim Hamidi ada 11 metode dalam penafsiran undang-undang. Yang pertama ada interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis atau teologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik. Kemudian ada interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi interdisipliner, dan interpretasi multidisipliner. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Yang pertama ada analogi. Analogi adalah penerapan suatu ketentuan dalam bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penemuan atau bentuk perwujudan bentuk hukumnya lain. Kemudian ada determinasi atau penghalusan hukum. Determinasi atau penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada yang memerlukan hukum sedemikian rupa secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Kemudian ada argumentum a contrario. Argumentum a contrario adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya. Baik, rekan-rekan, itu tadi adalah pemaparan mengenai penemuan hukum. Nah, bagi rekan-rekan yang saat ini sedang mencari referensi dalam mata kuliah PIH untuk mencari referensi mengenai penemuan hukum, semoga video ini bisa bermanfaat dan juga menjadi salah satu referensi. Tapi tentu saja dalam video ini masih banyak kekurangan, baik dari tutur kata, kemudian penyusunan mengenai teori-teori penemuan hukum tersebut. Nah, bagi rekan-rekan yang memang mau memberikan kritik nih, ingin memberikan kritik dan saran membangun untuk video ini agar bisa lebih baik lagi, silakan dibantu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe. Nah, dan juga untuk membagikan ke rekan-rekan yang lain yang sedang mencari video referensi mengenai penemuan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.